Ya, salam rahayu, salam bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, bangkitlah bumi Nusantara. Salam rahayu ini adalah salamnya orang Nusantara ya sedulur. Jadi orang tanah, khususnya orang tanah Jawa, pakainya salam rahayu. Nah ini saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara untuk mengenali alam sekitar kita, mengenali tanaman-tanaman sekitar kita. Nah kita lihat ini pohon bunga sepatu ya, daun bunga sepatu. Fungsinya ketika direbus biasanya orang dulu banyak menggunakan untuk mengobati sakit perut. Jadi kalau kita kenal dengan alam sekitar kita, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman sekitar kita. Nah ini ada pohon besar, pohon jambu kamplok sama pohon beringin, dan di bawahnya ada sumber. Artinya apa? Jika tanaman-tanaman yang besar ini terjaga, maka sumber air di sekitar kita juga akan terus melimpah. Nah itu di sana. Sumber air di wilayah kita juga akan terus melimpah, terjaga, dan kita akan hidup makmur. Nah, kita tidak perlu khawatir kekeringan seperti yang sekarang terjadi, banyak kekeringan di mana-mana. Nah, dan juga bisa mengurangi banjir. Nah, ini hari ini kita berkunjung ke Beji Jenangan Tanjung Sari. Nah, ini kemarin ke sini belum ada bangunan ini ya. Nah, hari ini saya ketika berkunjung kok sudah ada bangunan baru. Nah, ini kita lihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman besar ya. Ini seperti ini karet kebo. Nah, ini karet kebo. Biasanya dibuat tempat seperti ini. Tujuannya adalah untuk berdoa bersama. Karena tempat-tempat seperti ini harus sering-sering digunakan untuk berdoa bersama agar tempat-tempat seperti ini menjadi tempat yang berkah untuk warga sekitar. Air yang diminum, yang sumbernya keluar dari sumber ini bisa memberkahi warga sekitar. Jadi biasanya untuk doa bersama, sedekah, genduri, dan lain-lain. Nah, ini adalah pohon karet kebo. Nah ini ada pohon terem besi, dan di atas sana itu juga ada lagi pohon randu alas ya. Banyak pohon-pohon besar di sini, dan kita lihat. Nah, lihat alamnya masih sangat asri, sangat segar. Karena itu mari kita rawat alam sekitar kita, kita kenali dan kita rawat alam sekitar kita untuk kita manfaatkan ya, agar bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, dan bisa alam kita terus lestari. Nah ini ada pohon apa namanya ini, lupa saya. Enak ini, banyak dimakan orang dulu. Itu pohon terem besi. Ini juga terem besi. Di atas sana itu masih banyak. Dan ini sumbernya sangat melimpah ya saudara-saudara. Jadi tanaman ini bisa menjadikan bumi mengeluarkan sumber. Jadi efek dari tanaman ini membuat lingkungan seperti ini keluar air sumbernya. Nah ini sampai diciptakan penampungan. Ini airnya terus mengalir. Nah ini yang jelas ya, kita lihat seperti ini. Nah, belum lagi seperti ini yang mengalir bebas ya, dan belum lagi yang dikirim ke rumah-rumah warga ini ya. Ini yang sewang ini semua. Nah, itulah kalau tanaman-tanaman sekitar kita masih bagus, masih melimpah, masih lestari, pohon-pohon besar masih lestari, maka insya Allah bumi kita akan terus subur, air akan tersuplai, tercukupi. Nah kalau kita melihat ini, nah itu ada pipa, itu paralon besi, itu airnya dikirim. Jadi airnya dari dalam situ itu dikirim ke rumah warga, ke pemukiman, dan ini juga di sini
Kita lihat ini air yang terbuang, yang akhirnya nanti dibawa ke sungai sama ke area persawahan warga. Nah ini hasil keluarnya di sini. Nah, ini kita lihat lagi itu sumbernya. Sumbernya tidak hanya satu, tapi ada 3. Yang pertama tadi, ya ini tadi yang ada rumahnya tadi, yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita lihat sumber ini ada musola. Nah ini, nah kita lihat ini sumber, ini mengalir deras ya teman-teman. Nah ini sumbernya mengalir sangat deras. Nah, coba kita berpikir ini. Tanpa sanyo, tanpa diesel. Nah, coba lihat. Satu kolam penuh terisi air. Nah, sumber-sumber di sini ditopang oleh banyaknya pohon-pohon. Jadi gunung yang masih asri membuat pegunungan-pegunungan. Nah, bisa kita lihat nih. Pegunungan di sini gunungnya masih asri, tanamannya terjaga. Karena itulah sumber masih airnya melimpah. Jadi di sinilah perlunya kita merawat alam sekitar kita. Perlunya kita merawat sumber-sumber, menggunakan sumber-sumber untuk berdoa. Kenapa? Agar keberkahan dari sumber itu terjaga, ya seperti di lingkungan yang ada sekarang ini. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini dan di tempat ini saja. Jadi pohonan-pohonan yang bisa kita lihat sekarang ini, nah, itu semuanya. Nah, pohonan itu bisa memunculkan sumber di 3 tempat. Satu di bawah sana yang agak jauh tadi pertama, yang kedua di tempat itu. Nah ini yang ketiga. Nah, dan sumber mata air seperti ini sangat bagus jika dikonsumsi secara langsung tanpa harus direbus. Akan menjadikan lebih sehat karena oksigennya lebih melimpah. Dan jika air itu direbus, maka oksigennya akan menguap, ikut oksigennya akan menguap karena terkena panas api. Nah, tapi jika kita minum air sumber-sumber seperti ini secara langsung ya, maka akan menjadikan tubuh kita lebih segar. Dan hebatnya lagi, kalau kita mengambil sumber dari sini, airnya ketika dikonsumsi tidak membuat orang pilek. Makanya banyak orang mengambil untuk diminum secara langsung tanpa harus direbus. Nah, itulah tujuan kenapa saya sering mengingatkan, kenapa mari kita jaga alam sekitar kita agar terus lestari. Mari kita jaga bumi kita, mari kita kenali ya lingkungan sekitar kita, agar alam ini terus semakin subur, semakin makmur, dan hidup kita juga semakin subur, semakin makmur. Kita tidak kekurangan air, tidak kekurangan oksigen, dan kita tidak kekurangan bahan makan. Kalau kita kekurangan air, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Nah, mari kita belajar melestarikan alam sekitar kita. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Bumi Nusantaraku. Salam.